Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Mana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Balmot Kicau. Kata Om Sanda, murai batu punya karakter berbeda. Tetapi kenapa setiap ditanya rawatan trotol, Om Sanda selalu menjawab jangkrik 10-10. Jangkrik plus kroto dan variasi EF lain. Dijemur 5-10 menit, bahkan tidak dijemur tidak apa-apa. Terus memahami karakter bagaimana? Mohon dijawab. Oke, terima kasih ya Balmot Kicau atas komentarnya. Cukup bagus menurut saya untuk komentar ini. Artinya Om Balmot ini pengen tahu lebih jauh ya soal bagaimana sih merawat burung murai batu dengan benar. Teman-teman, kenapa saya menyarankan untuk burung trotol ngerawatnya itu kasih aja untuk nutrisinya 10-10 jangkriknya. Terus nanti lebih bervariasi, kamu bisa nambahkan kroto seminggu 2 kali. Kalau dikasih jangkrik pagi 10, nanti dikasih kroto itu nggak usah dikasih jangkrik lagi. Jadi kasih sorenya itu kroto 1 sendok. Terus nanti kamu bisa kasih cacing. Bisa juga kamu kasih ulat Hongkong. Jadi lebih bervariasi seperti itu. Jangan jangkrik aja melulu begitu teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya takaran ini takaran yang bisa dikatakan ya nggak begitu banyak, nggak begitu sedikit. Malah cenderung ini malah ketemunya sih sedikit teman-teman. Karena ini hanya kelipatan dari umumnya orang memberikan settingan pada burung dewasa. Maksudnya apa? Jadi teman-teman yang harus kita pahami di sini, burung murai batu trotol itu kan burung dalam masa pertumbuhan. Burung ini sangat membutuhkan nutrisi. Bukan hanya burung murai batu, tetapi manusia juga begitu. Manusia itu ya, itu saran dari dokter teman-teman, berikanlah ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu nanti kalau kamu mau nyambung pakai susu formula, mau kamu kasih susu sapi, sah-sah saja. Syukur-syukur sampai 22 bulan ya, itu tetap diberikan susu ASI ibunya. Jangan bapaknya yang nyusu ibunya terus gitu ya. Ini juga berlaku pada hewan-hewan yang lain. Yang jelas, dalam masa pertumbuhan ini yang dibutuhkan adalah nutrisi. Oke, udah paham kan sekarang ya? Sebenarnya itu sedikit, karena itu hanya kelipatan saja. Umumnya orang kasih 5-5, ini dikasih 10-10 untuk trotolan. Kalau dikasih 5-5 untuk burung dewasa, burung yang sudah ada birahi, ya ini hanya kelipatannya saja 10-10. Ya kan? Kalau burung dewasa itu dia ada yang pakai full EF atau full pakan alami gitu ya. Kalau di Jawa Timur ini cukup banyak teman-teman yang memakai ulat kandang full. Khususnya untuk di timur ya. Karena di Jawa Timur ini khususnya kayak di tempatku ini teman-teman, itu cukup banyak untuk orang beternak apa? Ayam. Ya, jadi ulat kandang ini kan dari kandang ayam tuh. Nah, di sini banyak yang pakai ulat kandang itu full. Itu banyak. Nah, kalau di Kalimantan, di Sumatera mungkin tentu saja itu jarang. Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang pakai full ulat kandang. Tetapi mereka ini banyak memakai full kroto. Gitu ya. Terus kalau burung dewasa full kroto, ini trotolan bagaimana Om Sanda? Jadi gini-gini. Agar lebih mudahnya teman-teman ya. Tadi kan saya katakan bahwa burung murai batu trotol adalah masa tumbuh. Dia membutuhkan nutrisi yang cukup untuk dia tumbuh. Untuk mendukung pertumbuhan dia. Ya kan? Nanti teman-teman bisa membedakan ya. Pertumbuhan antara burung
panen seminggu loloh tangan dengan burung yang loloh induk. Itu beda sekali teman-teman. Pertumbuhannya tuh sangat berbeda. Bisa dikatakan tuh selisih minimal 1 bulan, bahkan bisa 2 bulan. Dan ingat ya, burung yang loloh induk itu mesti warnanya cerah, polanya jelas, burungnya aktif, bahkan udah ngoceh-ngoceh. Di sininya udah mulai ngalung-ngalung di umur 1,5 bulan. Tuh kan. Pertumbuhannya lebih cepat karena apa? Nutrisinya jelas terjamin. Nah, nutrisinya apa? Di kandang ternak itu full EF. Nggak ada yang namanya kandang ternak di burung yang loloh induk itu pakai fur, itu nggak ada teman-teman. Pasti full EF. Jangkrik, ya ada yang jangkrik, kroto, ada juga ulat kandang, gitu ya. Dia makannya full EF. Pertumbuhannya jelas bagus. Gitu. Artinya dengan banyaknya nutrisi EF ini tadi, itu sebenarnya bikin burung itu pertumbuhannya cepat dan bagus. Tetapi kalau ini diterapkan, teman-teman ngerawatnya begitu, apa yang terjadi? Teman-teman pasti akan repot nantinya saat burung itu pastol. Blunder nanti malah. Ini gimana ya, burungku nggak mau makan fur. Bingung lagi ngajarinnya bagaimana Om Sanda. Tanya lagi sama Om Sanda. Ya, pokoknya kalau masalah-masalah burung tanya sama Om Sanda lah. Kalau burungnya koncar jarang ngomong tuh. Ya. Kalau udah koncar-koncar nanti wah, agak lupa lah ya. Sedikit terus mungkin menyalahkan gitu kalau dikasih saran ya. Tapi is okay lah. Yang jelas saya mengatakan apa adanya ya, apa yang benar-benar terjadi, dan ini adalah pengalaman saya. Kamu nanti bisa membedakan. Mungkin saat ini kamu belum bisa membedakan karena kamu belum tahu loloh tangan seperti apa. Kalau loloh tangan umum lah ya teman-teman. Kalau loloh induk jarang ya. Mungkin kamu bakal belum tahu itu. Nanti kalau kamu udah tahu baru tuh. Oh iya ya, bener ya apa ya kata Om Sanda. Kalau loloh induk itu pertumbuhannya lebih bagus, lebih cepat daripada loloh tangan. Iya. Kenapa? Karena nutrisinya terjamin gitu loh teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang selain untuk EF ini tadi, ya, saya kan juga menyarankan untuk pola rawatan. Ya, saya selalu mengatakan kalau trotol itu rawatannya nggak banyak. Bahkan kalau kamu sibuk, nggak dijemur juga nggak apa-apa. Nah, kalau nggak dijemur, bukan berarti terus burung itu hanya di dalam krodong, terus itu juga enggak. Burung itu juga perlu diablak. Setelah kamu ngerawat, kamu taruh di emperan, walaupun nggak langsung kena sinar matahari, dia itu sudah mendapatkan manfaat sinar matahari. Kalau kamu belum marem nih, kamu boleh nanti kamu jemur 5 menit sampai 10 menit aja. Nggak usah lama-lama. Karena lamanya penjemuran ini akan jadi masalah juga. Masalahnya di mana? Saat dia mutasi. Di mana kasus-kasus burung yang sulit untuk mutasi itu gara-garanya apa teman-teman? Gara-gara ada penjemuran yang penjemuran ini seperti mana burung dewasa. Seolah-olah burung sudah disetting dari trotol. Masalah di burung itu apa? Sulitnya dia nanti mutasi. Kenapa? Karena kelembapannya hilang. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau kasusnya berlanjut, biasanya ya, nanti dia akan cabul. Dimana bulu tua yang nggak jatuh, bulu udah rusak itu tadi ya, udah seharusnya jatuh, kok nggak jatuh-jatuh untuk trotol itu. Nanti dia bisa cabul. Dan cabul ini jadi sesuatu yang tuman. Kebiasaan buruk yang diulang-ulang sama dia, nanti waktu dia sudah ganti, dicabut juga bulunya. Karena dia merasa ini adalah kegiatan. Gitu loh ya. Maka kita perlu hindari hal-hal tersebut. Gitu ya. Nggak dijemur nggak apa-apa. Kalau nggak dijemur kamu cukup ablak aja setelah kamu rawat. Nanti kalau kamu mau jemur cukup 5 menit sampai 10 menit di sinar matahari pagi. Itu. Nah terus sekarang mandi. Kecenderungan untuk burung trotol itu suka mandi. Asal kamu ganti
air minum tuh ya, dicepuk itu ya, nanti dia pasti mandi itu. Itu kan kurang bagus. Selain di rumah kita nanti kotor, mandi ini kan kalau untuk dewasanya nanti kan sebagai settingan teman-teman. Jadi settingan tuh ada settingan pakan, ada settingan rawatan. Kalau burung tanpa disetting pakan, biasanya ngerawatnya di nyetingnya di settingan rawatan. Nah, maka orang-orang yang pakai settingan pakan dan settingan rawatan itu dia punya ruang lebih banyak karena bisa mengolah burungnya. Itu kelebihannya kalau kita pakai settingan pakan dan juga pakai settingan rawatan. Kalau burung-burung yang disetting full EF gitu ya, nyetingnya hanya di settingan rawatan ini. Pola mandinya bagaimana, pola jemurnya bagaimana. Begitu ya. Nah, kembali ke mandi ini tadi. Usahakan burung itu diajari mandi. Burung yang diajari mandi, nanti dia tidak akan mandi dalam cepu. Mandinya akan teratur. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa lebih enak mandi di dalam keramba. Coba deh nanti ya. Maka diajari. Tuh ya. Oke. Ini udah soal rawatan. Sekarang soal karakter. Teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui. Nggak selamanya gara-gara EF itu burung langsung cabul. Nggak melulu soal EF itu burung itu terus nantinya OB. Kasus yang paling banyak ditakuti oleh orang-orang ini kan kalau nanti EF-nya kebanyakan burungnya cabul. Itu kalau sumpah mencabul seperti itu, burung-burung yang lolo Indo itu cabul semua teman-teman. Kan nggak juga. Bahkan nih, burung yang kekurangan nutrisi itu juga kecenderungan cabul. Ingat ya, kekurangan nutrisi itu juga kecenderungan cabul. Kurang memberikan EF bisa cabul. Burung kurang kalsium juga bisa cabul. Ingat itu. Oke ya. Nah, karena yang kita rawat saat ini adalah trotol, kita nggak usah lah muluk-muluk bicara tentang karakter burung. Ya, wong burung murai batu itu kan sebenarnya karakter dasarnya adalah Victor. Itu sudah karakter dasarnya, sudah dari oroknya, ya kan? Itu udah dari sononya. Dia itu karakternya Victor, dia punya karakter alfa. Dia itu penguasa, ya. Di alam itu jantan ketemu jantan dia tarung. Murai batu ketemu murai batu yang kita rawat nih loh ya. Itu tarung, nggak ngopi. Itu karakter dasar dia. Kurang lebihnya itu lebih ke kualitas burungnya. Bicara tentang karakter, ini kan sesuatu yang sudah memang ada dasarnya dan bisa kita pertajam. Gimana kita bisa olah karakternya kalau burung itu untuk masalah dia tumbuh saja itu sudah nggak tercukupi. Oke ya. Coba deh sekarang ini program untuk presiden yang baru coba. Apa programnya? Sebutkan. Kan makan gratis toh. Alasannya kenapa? Makan gratis sama susu gratis kalau nggak salah ya. Maksudnya apa? Supaya anak-anak didik ini ternutrisi. Supaya setelah dia ternutrisi nanti dia akan lebih mudah untuk menerima pelajaran. Begitu juga berlaku pada burung. Burung kalau pertumbuhannya sudah nggak normal, kekurangan nutrisinya, yang terjadi apa? Bukan hanya karakternya yang nggak nambah bagus gitu teman-teman ya. Mungkin untuk diberikan masteran juga dia agak kesulitan ya untuk menerima masteran-masteran yang kita berikan. Akhirnya apa? Burungmu jadi burung murai batu memang. Tapi soal materi mungkin kurang. Dan itu wong kita ini kan urusan murai batu ini kan di lomba burung. Yang dinilai adalah suaranya. Ya. Hanya gara-gara nutrisi tidak kita berikan dengan tepat, burung akhirnya pertumbuhannya lambat, tidak normal, dan juga mungkin bermasalah. Ya. Mau ngomong gimana lagi teman-teman? Ya. Itu logika saja, ya. Gitu. Mungkin nggak usah terlalu banyak lah. Saya yakin teman-teman juga paham soal
pertumbuhan ini tadi dan soal karakter. Udah deh, pokoknya singkat ceritanya, burung masa tumbuh ini memerlukan nutrisi, soal karakter nanti. Setelah, ini kan panjang urusannya, masih panjang. Burung, setelah pastol, kita masih bisa olah. Nggak harus pastol itu secepat mungkin kita gantangkan dan juara. Karena belum tentu juga burung yang secepat mungkin jadi juara untuk pastol ini akan jadi juara seterusnya. Bahkan banyak burung-burung yang pastolnya bagus, setelah mabung, setelah itu masalah gitu kan ya. Nah kan? Kan begitu ya. Artinya ini perjalanannya masih panjang. Soal perjalanan yang burung-burung trotol ini, yaitu tadi, yang terpenting burung itu bisa tumbuh dengan bagus dan sempurna. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.